Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal 'aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat mengikut sekalian, amin Allahumma amin. Insyaallah biidznillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab tentang hamilul Quran, bab tentang orang-orang yang menghafal, membawa, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita faslun ay hadza faslun. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadu al-amru bihi ihtiramul Qur'ani min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilina al-qari'ina mujtami'ina. Wa mimma yu'tana bihi, dan sebagian dari perkara yang harus kita ambil perhatian di situ. Wa yata'akkadul amru bihi, dan harus dikuatkan hal tersebut. Apa? Ihtiramul Qur'an, menghormati Al-Qur'an, min umurin, dari beberapa perkara. Qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin, yang terkadang sebagian orang-orang yang lalai menganggapnya enteng atau biasa saja. Mujtami'ina, yang mereka tuh kadang berkumpul di satu bacaan Quran. Famin dzalika, termasuk dari hal tersebut, apa kata Imam Nawawi? Ijtinabud dhahiki wal laghi wal hadithi fi khilalil qiraati. Apa? Yaitu menjauhkan diri, menghindarkan diri dari tertawa, juga menghindarkan diri dari pembicaraan-pembicaraan fi khilalil qiraati, ketika sedang ada bacaan Quran, illa kalaman yattaru bihi, kecuali perkataan, pembicaraan yang harus disampaikan. Waliyatamassal qaulallahi ta'ala, dan hendaklah dia menyimak dan mentaati firman Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka simaklah ia, wa ansitu, dan dengarkanlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Waliyaqtadi bima rawahu Ibnu Abi Dawud, dan hendaklah dia juga mengikuti apa atau hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza qara'a al-Qur'ana la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada an yaqra'ahu, rawahu al-Bukhari. Adalah bahwa apabila ia membaca Al-Quran, la yatakallamu, dia tidak berbicara, hatta yafrugha, sampai selesai,
mimma arada an yaqra'uhu, dari ayat-ayat yang ia ingin baca. Wa rawahu al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahih beliau. Wa qala, dia berkata, lam yatakallam hatta yafrugha minhu, tidak berbicara sampai selesai daripadanya. Dzakarahu fi kitab at-tafsir fi qoulihi ta'ala nisa'ukum harthul lakum, yang ini dibawa di dalam firman Allah Ta'ala dalam pembahasan nisa'ukum harthul lakum. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, membaca Al-Quran merupakan kalam, merupakan ibadah yang besar sekali pahalanya. Mengapa? Karena kalau dikembalikan kepada definisi Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah. Dari ucapan situ saja kita sudah bisa memposisikan diri kita bahwa kalau itu kalam Allah, berarti kita ini jangan sampai tidak ada ihtiram. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa biasanya kita disuruh? Tegak. Boleh kita bergesah di situ? Tak boleh. Dan hebatnya kita tak berani bergesah. Kita taat, kita patuh, tapi pas giliran dibacakan Quran, sekuat kori, sekuat itulah bergesah. Macam-macam, ngesahkan ini, ngesahkan itu. Ribut siko yang ngaji, yang tak ngaji 10 bergesah 20. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, berarti di mana adab kita? Kita, Masya Allah, luar biasa, kita ihtiram kepada lagu kebangsaan kita. Tapi kepada kalam Allah, Tuhan semesta alam, kita anggap biasa. Maka berarti bahwa ketika kita ingin barakah dari sahibul barakah, barakah daripada Allah, maka barakah itu ya kita hormati kalamnya sahibul barakah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa dalam satu acara, dalam satu majelis, apakah yang baca Quran itu suaranya bagus? Apakah yang baca Quran itu suaranya Masya Allah? Ataukah suara Quran itu suaranya Subhanallah? Artinya tetap yang ia baca adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagus syukur, kalau tak bagus tetap yang dibacakan itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya nak suaranya bagus, nak tak bagus nomor 2. Yang nomor pertama yang dibacakan adalah kalam Allah, maka selama dia kalam Allah, pasang ihtiram di situ, pasang adab di situ. Maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang harus diperhatikan yang banyak orang anggap remeh adalah ketika baca Quran atau lagi tadarus rame-rame, atau ada satu baca Quran yang lain nyimak dalam acara seperti ini, hendaklah kita menyimak bacaan sang qari dan menjauhkan diri dari ngobrol-ngobrol. Bapak-bapak sering nih MC nih, saya ingatkan MC, termasuk mungkin siapa yang sering MC di acara maulid. Lah sudah maulid sudah? Sudah. Apa acara inti kita maulid? Ceramah. Salah. Acara inti itu dari awal pembukaan sampai penutupan, itulah acara inti. Ngapo? Karena yang dibacakan, kalau dibacakan Al-Quran, memang kalam Allah bukan inti kan? Emang kalau dibacakan maulid cerita tentang Rasulullah tidak inti kan? Ceramah itu pelengkap Pak kalau acara maulid. Yang penting kita dengar bacaan Quran, kita dengar baca barzanji, syukur-syukur disyarahkan dalam bahasa Indonesia, itu berharap seperti itu. Maka berarti banyak orang salah kaprah. Bapak-bapak, mari kita dengarkan acara inti tausiah. Bagus, mantap. Tapi tolong sebelum tausiah jangan ada joget-joget. Kemarin sebelum tausiah ada tari apa? Bara-bara biri-biri. Acara tak jelas ini. Kalau aku tahu dari awal tak akan datang. Kalau tak datang kamu jogetlah sekalian setelah ceramahku, setelah nak ceramah baru datang. Ini acara mulakhbat, ya. Minta barakah, diselingi joget, orang mempertontonkan aurat. Kalau joget-joget badan lekuk tubuh tu aurat itu namanya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Jadi artinya giliran apa?
giliran nyanyi, karena mungkin banyaknya nyimak kadang-kadang, apalagi kalau lagunya lagu pengantin, nyimak kadang nangis karena lagu sedih. Tapi pas baca Quran sibuk WhatsApp, sibuk bergesah, sibuk beroreh, mana suara kori, mana suara yang Korean Anda tidak tahu. Ikhwan dimuliakan Allah, kata Imam Nawawi, pengen dapatkan ampunan, barakah, pandangan kasih sayang daripada Allah, maka selama dibacakan Quran harus ada ihtiram di situ. Alhamdulillah, sebagian besar kita ketika ceramah lah mulai banyak yang nyimak, ketika doa banyak yang berdoa. Tapi terkadang ketika ngaji masih kita perhatikan ada yang ngaji masih juga. Padahal kalau kita dalam ayat dinyatakan apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lahu. Kata-kata istama'a dengan sami'a itu beda. Sami'a itu dengar selesai boleh dikatakan sami'a. Tapi istama'a artinya betul-betul menyimak. Kita pasang badan, pasang hati, pasang konsentrasi, itu namanya istima'. Kemudian dinyatakan oleh Allah wa ansitu lahu. Wa ansitu lahu itu, ansit itu artinya diam, diam dengan penuh fokus, itulah namanya ansit. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Nawawi yang harus diperhatikan dengan betul-betul, tolong kata beliau, dalam acara apapun, maka ketika ada bacaan Quran, maka simaklah, jangan sampai ngobrol kecuali yang penting-penting saja. Apa yang penting? Ya penting misalnya kalau ada lagi ngaji, ada ular, ada lipan, ada kalajengking, yuk tahu. Woi, bro, ada ular, yuk tahu. Itu kan kalam yang harus disampaikan. Tapi ketika tidak ada kepentingan, maka tolong hindarkan, kata beliau. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat. Bapak-bapak, banyak orang di antara kita merasa pokoknya kalau kita sudah bermajlis, maka majlis itu akan jadi apa? Jadi raudhatun min riyadil jannah. Jadi taman dari taman-taman surganya. Ada syarat dan rukunnya, Pak. Untuk menjadi taman dari taman surga itu ada term and conditionnya. Ada bintang kecil, syarat ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuan berlaku itu? Satu, yang hadir semua niatnya lillahi ta'ala, yang ngajar, yang belajar lillahi ta'ala, ikhlas. Yang kedua, pasang adab di situ. Termasuk adabnya adalah kita husnul isra, kita nyimak dengan benar-benar. Maka bapak-bapak kalau pengen melihat ini, entah dia baca Quran, entah dia baca maulid, Pak, maka lihat, nanti cari pulang, cari YouTube Maulid Al-Habsyi di Banjar atau Martapura. Itu orang Kalimantan kalau dibacakan maulid itu diam semua, nyimak semua, tak kati yang pegang HP. Adapun pegang buku kecil, buku maulid. Berapa jumlah yang hadir? 5 sampai 70 ribu orang. 5 sampai 70 ribu berbaris rapi di musola itu, Sabil Muhtadin atau apa. Itu menyimak bacaan. Lihat, itu Masya Allah kondisinya luar biasa. Ini artinya bahwa kalau kita lihat perbandingan untuk kita, bagaimana mereka, bagaimana kita. Oh pantas misalnya banyak sekali kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Salah satunya adalah adab yang mereka pasang ketika mereka bacaan ayat Quran ataukah itu maulid, itu Masya Allah. Lihat Pak, betapa luar biasa. Nonton dari YouTube terasa ser kira-kira itu. Kira-kira kapan lah di Palembang main. Pikiran itu mah itu. Bahwa ada bentuk-bentuk orang yang khusyuk berbaris, baju putih, kalau terkondisi kan Pak. Kita yang nengok dari jauh tuh melok apa ya? Melok Masya Allah, terbawa suasana seperti itu. Nah berarti sesuatu yang baik kalau memang bisa kita contoh, kita laksanakan. Tak pacak galau-galau, minimal anak kita tenangkan. Kita tenangkan siapa? Kalau wong rumah kita lagi cari ribut, WA bila perlu miss call, "Oi, diam." Nah itu. Ya. Jangan ini kapan lagi bini ku bertemu dengan kawan-kawannya. Mumpung di masjid, mumpung bertemu bergesah-lah. Lain tempat, ya. Nak ribut di arisan baik. Kalau di masjid bacakan Quran, disimak, ya, supaya dapat barokahnya. Termasuklah ketika kita bapak-bapak kalau lagi tadarus. Kalau lagi tadarus itu alhamdulillah, karena yang melok tadarus biasanya karena memang niatnya lillahi ta'ala. Karena tadarus itu kelompok orang-orang memang niatannya memang untuk tadarus, untuk belajar. Maka biasanya nyimak. Tapi kadang ada juga yang tadarus itu yang sikok baca, sikok bergesah kemana-mana.
diingatkan bahwa selama dibacakan Quran itu supaya kita simak. Mengapa? Karena ini sering saya sampaikan bahwa amalan yang pahalanya besar, di situ setan itu tidak akan pernah rela kita bisa khusyuk menjalankannya secara sempurna. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kipas-kipasi kita. Solat kewajiban luar biasa. Nak solat tuh adobe yang kita dibikin nguap lah, dibikin lucu lah, dibikin pengen berore lah, dibikin kaget baru setengah batang, sebatang ke dulu. Kalau hayya ala sholat belum mati sholat, bergesa dulu di luar. Ini dibuat seperti itu. Maka termasuklah Al-Quran. Saking hebatnya Al-Quran, apa kata Allah? Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'idz billah, mintalah perlindungan daripada Allah. Kenapa? Karena ini amalan yang sangat dibenci oleh setan. Maka dia berupaya untuk mengganggu kita. Maka itu isyarat bahwa betapa membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat besar. Maka diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Quran atau ada orang yang membacakan Al-Quran kepada beliau, maka beliau menyimak sampai selesai yang dibacakan, baru beliau ngobrol atau berbicara. Pernah sampai pada satu saat ketika beliau bertanya, Iqra ya ibna ummi abdin, wahai anak umaknya Abd. Siapa itu? Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Iqra, kata Rasulullah, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Terkejut Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, a'aqra'u wa alaika unzil. Apakah aku harus baca Quran sementara Al-Quran itu diturunkan kepada anda ya Rasulullah? Apa kata beliau? Inni uridu an asma'hu min ghairi. Aku pengen dengar bacaan Quran dari orang selain aku. Maka dibacakan kemudian oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, membacakan surah An-Nisa sampai fa kaifa idza ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana saat ketika engkau didatangkan kepada kaummu sebagai Muhammad sebagai seorang saksi. Beliau ngomong hasbuk ya Abdullah bin Mas'ud, hasbuk ya Ibn Mas'ud, cukup ya Ibn Mas'ud. Kemudian berliliran air mata beliau itu bercucuran sampai membasahi janggut beliau. Sedih beliau. Artinya apa? Rasulullah nyimak, Rasul tidak ngobrol-ngobrol. Selama dibacakan Quran, beliau menyimak dengan baik-baik. Riwayat yang kedua, beliau ngomong, wahai Abu Musa al-Ash'ari, kalau kau tahu semalam tuh aku tuh dengar kau nyimak-nyimak, mencuri-curi dengar kau baca Quran. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari? Ya Rasulullah, kalau saya tahu bahwa anda menyimak bacaan Quran, la habbartu laka tahbira, niscaya aku akan perbaiki lagi bacaan suaranya, tatanya, segala macam. Dan Rasulullah ternyata ketika mendengarkan bacaan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, beliau mendengar sampai menangis beliau. Nah, kira-kira pertanyaannya, ada orang yang mendengar bacaan Quran dia pacak sampai nangis kalau dia pacak sambil bergesah? Aku dengar bacaan Quran sambil bergesah, tak mungkin sampai nangis, Pak. Nangis itu artinya orang itu betul-betul nyimak apa yang disampaikan, masuk sampai meresap ke dalam kalbu, sampai bahasa kita tuh merinding seperti itu, sampai kemudian masuk ke relung hati, keluar menjadi perasaan entah sedih, senang, apapun, keluar air mata. Tak kate orang yang nangis itu sampai tertangis dengar baca Quran sambil bergesah sama kawan sambil berore, itu tak kate. Yang ada orang yang menangis itu karena kenapa? Karena menyimak dengan betul-betul. Maka kalau ingin perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikan contoh ketika dibacakan Quran maka diamlah. Nak kita duduk di depan kita diam, nak duduk kita di kursi undangan yang paling belakang kita diam. Kalau ada kawan bergesah kira-kira tak tersinggung, kita payo kita dibaca Quran, kita dengar dulu. Tapi kalau sudah diingatkan masih ribut, terserahkan dia, yang penting kita simak baik-baik, supaya minimal kita tak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tersinggung Allah, Pak. Kalamnya dibacakan sementara kita main-main, sementara kita bergesah, sementara kita kemudian tak mengambil peduli di situ. Ini apa? Ini merupakan adab kita kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya
dalam apa yang beliau jelaskan lagi, wa min dzalika al-'abathu bil yadi wa ghairiha. Kemudian beliau menyatakan bahwa termasuk dari hal-hal yang banyak dilakukan oleh orang banyak, yang mereka banyak kemudian mereka menjadi lalai ketika dibacakan Quran, melakukan gerakan-gerakan yang tak penting baik dengan tangan maupun yang lain. Inilah isyarat dari Imam Nawawi. Abath itu sesuatu yang sia-sia, yang dilakukan oleh tangan. Pecah-pecah Imam Nawawi tahu bahwa bakal banyak ketika zaman akhir zaman orang ngaji bakal banyak yang megang HP. Ini beliau karang ratusan tahun yang lalu. Jadi beliau menyatakan bahwa sebagian dari hal yang banyak dilecehkan orang, dianggap remeh ketika dibacakan Quran, melakukan gerakan-gerakan yang abath, gerakan-gerakan yang sia-sia, yang tak ada manfaat, baik dilakukan dengan tangan maupun dengan yang lain. Mendulu, orang zaman dulu mungkin bahasa kita di dusun itu cuil-cuil dengan kawan. Kawan ni biasa berorek, saling tepuk, saling apa. Nah kalau sekarang mungkin tak jual kawan, tapi keluarkan HP sambil ngaji apa. Hai guys, lagi nyimak, padahal lagi WhatsApp ni. Ikhwan dimuliakan Allah, berarti ketika dibacakan Quran, tolong saya mengingatkan diri saya dan kita semua. Fokus yang paling penting adalah mendengar bacaan Quran yang disampaikan. Ustaz, ngapolah kalau aku tiap mendengar bacaan Quran itu tekantuk Ustaz? Apakah aku perlu diruqyah? Jawabannya bagus. Minimal Anda tertidur dalam kondisi mendengarkan ayat-ayat Allah. Berarti Anda mendengarkan kalam yang baik masuk ke relung hati sampai muncul gelombang alfa dan theta dalam dirimu. Khusyuk minal khasyiin, bagus. Daripada kau tidur karena dengarkan nyanyian atau lagu apapun misalnya. Kalau dibanding-bandingkan tetap tertidur dengar baca Quran lebih utama lagi kan? Maka sekarang ada kan YouTube misalnya, ada orang bacaan Quran penghantar tidur, mantap sekali. Ada yang banyak menghantarkan tidur dengan suara hujan segala macam, khair. Kalau dia niatkan ini hujan merupakan ciptaan Allah, itu ada tafakkur fillah, tafakkur fi ayatillah. Tapi nak jelas-jelas sudah dengarkan bacaan Quran, itu jauh lebih hebat. Nah Ustaz, kalau dengar bacaan Quran tu aku bawa nak nguap ya, aku banyak setan. Nak banyak setan, dak katik setan. Ketika dengar bacaan Quran sudah rasa tenang, berarti mudah-mudahan minal khasyiin. Nah itu. Nah, Bapak Ibu ya Masya Allah. Ada yang dengar bacaan Quran kepanasan. Nah kalau kepanasan ini mungkin jauh dari AC mungkin. Jadi parak-paraklah ke AC. Apa nak diruqyah, kaget lah. Yang penting dengarkan bagus-bagus. Insya Allah dapat. Yang penting kita fokus, jangan banyak gerakan, dengarkan apapun yang dibacakan oleh sang qari. Kalau kita lihat bapak-bapak, betapa banyak orang-orang yang bahkan adab mereka ketika dibacakan Quran mereka sampai tertunduk seperti ini. Nak pikirannya kemana-mana, yang penting nunduk. Karena kenapa? Mereka berupaya menghadirkan haibatullah, menghadirkan kewibawaan Allah, seolah-olah nih, salah nih kalau aku ngomong, seolah-olah Allah tuh ada di depan mereka, tercogok depan mata, itu salah itu. Tapi saking haibah bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah, mereka tuh terpekur seperti ini. Maka itu yang dilakukan sahabat. Bayangkan ini, bayangkan mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, sahabat apa kata mereka? Ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di kepala kami ada burung tercangkuk pacak bertelok. Saking kami tak bergerak. Selama Rasulullah ngomong, sahabat tu begini. Aman orang Jawa ngomong sendiko dawuh lagi kira-kira. Dia tak berani natap ke pucuk selama. Setelah selesai Rasulullah baru berani nyongak, baru berani melakukan pekerjaan lain. Tapi selama Rasulullah memberikan nasihat, mereka tuh diam tak bergerak. Itu hadis Nabi. Bayangkan ketika Al-Quran dibacakan, jauh lebih huduk lagi mereka. Nah kalau seperti itu, kalau Allah memberikan haibah, memberikan karamah, memberikan ma'unah, memberikan taufik hidayah, pantas. Karena kenapa? Adabnya tinggi kepada Quran. Kita pengen dapat kebaikan, pengen dapat derajat yang tinggi, pengen dapat anak yang hafizul Quran, sementara adab kita kepada Quran sangat-sangat minim. Maka berarti kata Imam Nawawi, kita
perbaiki lagi adab kita. Kita simak bacaan orang yang qari, mau faham mau tak faham. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya jangan banyak gerakan-gerakan yang tak dipentingkan itu. Kemudian selanjutnya kata beliau, fala ya'bathu baina yadayhi wa min dzalika an-nadharu ila ma yulhi wa yubaddidu dzihna. Juga kata beliau bahwa ketika dibacakan Quran, ya mata itu tidak usah jelalatan kemana-mana. Ustaz, alangkah susahnya depan Quran. Tidak susah, Pak. Selama kita ikhlas lillahi ta'ala, ya ikhlas lillahi ta'ala itu seperti apa? Tak akan lama dibacakan Quran. Ada di sini acara baca Quran sampai setengah jam. Paling hoji kita di Palembang ni paling lama 15 menit. Itu biasanya lah gelisah itu dengar. Alah kelama ngaji, oi. Belum kagak nak sambutan. Lama itu sambutan wong 3. Belum pengantin nak nyanyi. Belum joget, kapan makannya? Itu pikiran wong. Itu ke situ. Lah jauh pikiran itu, tidak dinikmati. Padahal bapak-bapak, ini ketika misalnya di Mesir misalnya, di Mesir ini memang unik. Kalau ada orang meninggal, mereka kata tahlilan, kata yasinan kata. Tapi acara apa yang bisa membuat hati tenang? Ada qari baca Quran, ngaji lagu. Berapa lama? Bisa sampai 2 sampai 3 jam ngaji. Yang lain datang dan pergi, mengucapkan salam, menyampaikan doa, ikut belasungkawa. Yang lain duduk diam dengan baca Quran. Qari itu terus standby, karena memang qarinya rata-rata hafizul Quran 30 juz. Jadi ngaji itu sampai 3 sampai 4 jam. Masya Allah. 7 malam, kadang qari yang sama, kadang qari yang berbeda. Tapi yang datang betul-betul nyimak, duduk, diam, tenang, terasolah, asal 10 menit, lah setengah jam, bangkit, minta izin ke tuan rumah, minta izin, dan doakan baik-baik, pulang. Datang lagi yang lain, seperti itu. Intinya sama, bahwa untuk menenangkan sahibul musibah, orang yang tertimpa musibah, salah satunya dibacakan Quran, dibacakan kalam Allah, dibacakan kalimat tauhid. Kalau kita karena kita belum terbiasa dengar bacaan Quran lama-lama, ya kita bacakan tahlil, bacakan surah Yasin, segala macam. Kullu khair, semuanya baik, semuanya mengarahkan kepada kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah. Dan ketika seseorang dibacakan Quran, matanya jelalatan kemana-mana, apalagi dalam sholat tuh bingung gitu ya. Ada yang sholat tuh sambil menganu-ngana apa, mainkan jenggot segala macam, kemudian nengok kanan kiri, bingung juga gitu. Madhab itu madhab apa? Bahkan ada yang imam ketika ada WA itu masuk dibacanya, dibalas, habis itu dia melanjutkan lagi. Hebat itu. Ada Pak, ada. Betul-betul. Nah, imam itu Pak, imam bukan makmum. Kemudian selanjutnya, kalau ada di Sayyidimah itu cepat imam itu dipindahkan. Ya. Selanjutnya faslun, pasal berikutnya, la tajuzu qiraatul Qur'ani bil ajamiyah, tidak boleh membaca Quran dengan ajam, maksudnya selain Arab. Ya, tidak boleh, maksudnya terjemahkan sama seperti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu maksudnya tidak boleh. Ya, karena kenapa? Karena memang ya Quran itu dalam bahasa Arab ketika dia diturunkan Allah lafzan wa ma'nan, lafaz dan maknanya memang seperti itu. Tak boleh dialih-alihkan. Ustaz, kalau tulisannya bagaimana, bolehkah? Ya, untuk orang yang tak bisa bahasa Arab lagi dalam proses belajar boleh. Dengan syarat bahwa huruf-huruf Latin yang dilatinkan itu mengarah kepada Arabnya benar. Kita misalnya huruf zal itu pakai apa? DZA, za. Kalau panjang berarti A-nya didobalkan, za misalnya. Itu boleh. Intinya mengacu kepada ketika pelafalan pengucapan dia jadi bacaannya tepat. Nah, terkadang Ustaz, mana tulisan insya Allah yang benar itu bagaimana? Itu orang-orang yang takalluf, itu lebay bagi saya. Selama dia tulisannya bukan tulisan Arab, nak bentuknya hurufnya mana tidak masalah. Yang penting ketika dibaca tetap insya Allah. Sekarang kan saking lebaynya enggak boleh insya kata menciptakan Allah. Itu orang tak paham bahasa Arab. Memang dari situlah dia kejingan tak paham bahasa Arab. Dikatakan ulama, yang penting tulisan Arabnya benar,
Tak jadi masalah tulisan Latinnya salah, yang penting pelafalan ucapannya benar. Katanya kita ini harus INSH. INSH itu kan ejaan Inggris. Malaysia ejaan Inggris, Brunei ejaan Inggris, kita Indonesia ejaan kita. INSH tak masalah, yang penting ucapannya bagaimana? Insya Allah, dia kata insya Allah kata-kata. Kan begitu ya? Tak usah, hidup ini tak usah dipersulit, Pak. Tak usah dipersulit, selama dia bukan Arab. Hatta bapak-bapak, saya sering mengajar kepada anak-anak, kamu belajar hadis, belajar bahasa Arab, tak usah dipakai tajwid. Nah, ngapo bahasa Arab ini bukan Al-Quran. Mimma yanbaghi, tak usah baca yanbaghi saja, supaya tahu bahwa ini nun dengan ba, supaya kalian tahu ini apa bacanya. Tapi kalau Quran, hati-hatilah, ada tajwidnya, ada hukumnya, ada aturannya. Selain Quran tak wajib kita benar. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, terhadap Quran inilah kita yang harus hati-hati. Maka dikatakan tidak boleh membacanya dengan ajam. Dan ini Pak yang terjadi di zaman Mustafa Kamal Ataturk, yang dia menggantikan Quran jadi bahasa Turki, azan jadi bahasa Turki, kemudian tulisan-tulisan Arab digantikan tulisan-tulisan Latin Turki. Itu kemudian yang diangkat, ini banyak, ini ada orang Win ini, katanya bapak modernisasi Turki. Wah, itu bukan modernisasi, itu merubah-rubah agama. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang disebut dengan maju itu bukan memisahkan agama dari kehidupan, justru menjadikan agama patokan hidup, dikembangkan nilai agama menjadi nilai modern, itu baru sebut modernisasi. Ini Mustafa Kamal Ataturk tidak. Jilbab dia hapuskan, kemudian hukum jadi sekuler, kemudian selanjutnya azan diganti pakai bahasa Turki, kemudian tulisan-tulisan ini, sehingga apa dampaknya? Orang Turki itu zaman dulu banyak yang bahkan mereka tak bisa lagi membaca Arab. Itu dampaknya, dan sekarang masih banyak bersisa orang-orang sekuler. Ikhwan dimuliakan Allah, karena kenapa? Mau bagaimanapun Quran bahasa Arab, karena Allah menurunkannya dalam bahasa Arab, dia tak bisa diganggu-gugat. Ya buktinya bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak mewajibkan kita misalnya harus berbahasa Arab, tidak. Tapi ketika sholat saja kita wajib bahasa Arab. Selebihnya dari sholat kita boleh doa dalam bahasa apapun, hatta niat kita dalam ibadah selama di dalam hati boleh dengan bahasa kita. Aku minna salatun barakallahu khair, karena dia tak terucapkan. Tapi kalau sudah terucapkan harus dengan bahasa Arab di dalam sholat, terutama kalau doa. Nah, karena kenapa? Karena supaya jangan ada kalam-kalam yang selain dari kalam Arab, seperti itu. Sawa'un kana fis salati am fi ghairiha, baik itu di dalam salat maupun yang di luar salat. Fa in qara'a biha fis salati lam tasihha salatuhu, dan jikalau dia membaca bacaan Quran dengan ajam, dengan bahasa ajam selain Arab, maka salatnya tak sah. Siapa dulu ada soal salat dua bahasa? Siapa? Nabi Musaddiq. Pernah dia menggagas salat itu harus berbahasa lokal supaya khusyuk katanya. Oh, tidak baca. Nanti kalau bahasa Lembang Tuhan yang besarnya, pas cocok bahasa beliau ini bahasa pemulutan Tuhan kok besar. Nah, itu tak mau kacau. Nih, ya. Ya khadibilahkan Allah. Artinya apa? Kalau bahasa Sekayu Tuhan yang besarnya, tak baca juga itu. Harus dikompakkan. Karena kenapa? Salah satu tujuan ketika solat dalam bahasa Arab sama dengan ketika kata Imam Ghazali, solat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah, tapi apa kata Imam Ghazali? Ka'bah sebagai lambang tauhidus sufuf wa tauhidul ummah. Kita menyatukan barisan dan menyatukan umat ini kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sana menghadap ke sini, dari sini menghadap sini. Seperti itu, supaya umat ini satu, hatinya mereka satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat dengan bahasanya masing-masing, maka susah umat ini bersatu. Ya, itu salah satu dampaknya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Jadi artinya
bahwa orang-orang yang siapapun dia, maka dia wajib untuk berbahasa Arab dalam membacakan salat. Kemudian berikutnya faslun, fasal berikutnya, wa tajuzu qiraatul Qur'ani bil qiraatis sab'il mujma'i 'alaiha. Kata beliau, kata Imam Nawawi, boleh kata beliau membacakan Quran dengan qiraat sab'ah, yang qiraat tersebut adalah qiraat yang mutawatir dan disepakati. Wala yajuzu bi ghairi sab'i, dan tidak boleh selain dari qiraat sab'ah. Wala bir riwayati syadzatil manqulati 'anil qurra'is sab'ah, dan tidak boleh juga membacakan riwayat dengan riwayat yang syadz, walaupun itu dari al-qurra'us sab'ah, dari qiraatus sab'ah. Ini apa maksudnya? Kata Imam Nawawi, boleh dibacakan qiraat sab'ah, tetapi kemudian para ulama-ulama kita Nusantara menyatakan bahwa itu tidak boleh, ditakutkan. Kenapa? Ditakutkan menjadikan makmum itu bertanya-tanya dalam sholat, jadi tidak khusyuk lagi. Ini imam salah baca, atau imam ini mungkin imamnya ini orang sekaya, wadduha wal-laili idza saja, kak ngak wong maneh kan de malangke. Jadi apa ini? Berarti lah itu orang sudah bertanya-tanya di belakang. Wah, ini baca Quran ini versi Arab atau versi rantau kasih, kita kasih. Bukan, bukan itu dari Arab. Tapi karena kenapa? Karena banyak orang-orang yang qiraat, misalnya qiraat Waras misalnya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwe, nala tuwe kan. Enggak baca mah itu. Jadi harus kenapa kalau di mana tempat di situ qiraatnya itu dibaca itu, maka dibaca itu. Sekalipun ternyata imamnya bisa. Demi apa? Demi keamanan dan kenyamanan. Kalau di luar sholat diaturi, maka seperti Profesor Dr. Said Agil Munawwar, beliau memang penggagas mengenalkan qiraat sab'ah di Nusantara ini. Beliau memasukkan materi itu ke dalam MTQ dan STQ, tapi itu untuk pengayaan, memperkenalkan kepada umat itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat tetap karena kita qiraat hafaz, maka kita hafaz yang kita baca. Yang hafaz begitu belum khatam, apalagi yang lain. Boleh kita memperdengarkan qiraat sab'ah itu dalam rangka untuk memperkenalkan kepada umat dengan syarat di luar sholat. Kalau di luar sholat kan lemah, tidak macam-macam pikiran kita. Kalaupun itu baca dijelaskan. Kalau dalam sholat orang sudah berpikir sudah bukan kepada Allah lagi sholatnya. Ini macam apa? Oh, imam ini tamat tak ngaji, imam ini salah pilih kami dengan imam. Lah macam-macam pikirannya, lah mulahbat. Maka walaupun Imam Nawawi memperbolehkan qiraatus sab'ah, karena di Arab itu mereka biasa mendengar bacaan yang berbeda. Nah, kembali ke pucuk, Pak. Dulu kemarin sempat viral bahwa ada lagu Nusantara. Kemarin kan ada lagu di Istana Negara, dia pakai langgam Jawa. Langgam apa, Ustaz? Mocopat yang tidak salah ya. Dia pakai itu banyaklah macam lagu Jawa itu. Maka bagaimana hukumnya? Pendapat kami pribadi, hukumnya boleh selama tajwidnya tetap kena. Mana Ustaz? Kaget jengok Pak. Di YouTube kaget jengok bagaimana bacaan orang Sudan. Beda tipis 11-12 dengan lagu orang Jawa di Sudan. Belum lagi Bapak-bapak itu dengar lagu orang Kenya, orang Nigeria, lebih pakam lagi lagunya. Tetapi ternyata Masya Allah dakati yang melanggar tajwid, maka hukumnya boleh. Yang penting tajwidnya nomor satu. Yang salah adalah lagu irama di nomor satu kan, sehingga tajwid melok lagu. Nah di situ yang sudah kebablasan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang dan 16 harokat. Haram sudah. Hati-hati, niatmu sudah bukan lillahi ta'ala, sudah bukan syiar, tapi syiar nafsiyahmu, syiar ananiyahmu, bahaya. Sudah sampai batas 6 harokat, selesai 6 harokat. Jangan takalluf, jangan memaksakan diri. Kalau sudah memaksakan diri, di situ sudah hawa nafsu di situ. Sementara kita ini kalau baca Quran, ya tajwidnya kita dahulukan, iramanya nomor 2, jangan dibalik.
Maka ikhwan dimuliakan Allah, inilah beberapa adab daripada Al-Quran yang mudah-mudahan kita bisa mengindahkannya, kita bisa mengamalkannya. InsyaAllah kita mendapatkan barakah Al-Quran, salah satunya dengan adab ihtiram, penghormatan kita kepada Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusar fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا الحجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تكلنا أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل والخسران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.